Nah, Ustadz, ini ada sedikit pertanyaan dari tenaga kerja medis. Kalau misalkan sholat dalam ada sarung tangannya, terus nggak berwudu, terus masih dalam pakaian APD, itu diperbolehkan. Nah, itu kan ketika lagi dirawat itu boleh dijama nggak sih, Ustadz? Ya, Ustadz, kalau misalkan ada tenaga kerja medis atau dokter yang meninggal, apakah dia dalam tanda kutip mati syahid gitu? Nah, Ustadz, ini ada sedikit pertanyaan dari tenaga kerja medis. Kalau misalkan sholat dalam ada sarung tangannya, terus nggak berwudu, terus masih dalam pakaian APD, itu diperbolehkan atau Jadi tidak, Ustadz? begini, ketika akan menggunakan APD itu wudhulah. Oke. Jadi Anda dalam keadaan bersih, sedang wudhu. Iya. Nah, ketika kemudian kita menggunakan APD, terus batal, Iya. karena buang air dan katakan kentut, maka dia boleh untuk kalau melepaskan APD-nya itu kan berarti nggak bisa dipakai lagi. Benar. Ya kan? Kadang-kadang terbatas itu adanya. Sehari cuma 2 atau bahkan cuma 1. Ya kan? Kalau dilepas dia nggak boleh pakai lagi itu. Makanya jalan kedua karena dia nggak bisa menyentuh air, tayamum. Nah, tayamum itu cuma menempelkan ke muka dan 2 tangan, selesai. Tapi kena juga, apa nggak usah kena? Iya kena lah, dia kan di depan aja itu untuk kemudian dia karena tidak bisa menyentuh air, Iya. maka dia dengan tayamum. Oke. Ya, jadi dalam Al-Quran itu katakan yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah menghendaki kalian itu kemudahan, bukan kesulitan. Jadi kita memudahkan lah, karena memang agama mengajar kita kalau yang mudah jangan dipersulit, ya kan? Seperti itu. Nah, itu kan ketika lagi dirawat itu boleh dijama nggak sih, Ustadz? Tenaga kerja medis? Jamak boleh, tetapi Boleh. bukan kosor. Oke. Kalau kosor itu berarti duhur cuma 2, asar 2. Itu Berarti namanya, jamak takdim. itu hanya untuk musafir. Oke. Nah, kalau mau menjamak, 4 duhur sama asar 4-4. Bisa jamak takdim, bisa jamak takhir. Nah, itu dilaksanakan oleh Nabi sebagaimana riwayat Bukhari, pernah Nabi menjalankan itu tanpa ada hujan, tanpa sakit, ya, tanpa ada alasan-alasan lain. Itu dimaksudkan untuk mengajarkan kepada umat ini bahwa agama Islam ini mudah, jangan dipersulit. Walau syaddad dina ahadun illa ghalabah. Siapa yang mempersulit agama ini, maka dia sendiri akan kerepotan. Ya kan? Ya. Makanya kita itu dijadikan oleh Allah umat yang tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Tidak ekstrim, tidak kendor. Iya. Nah, di tengah umat ini banyak yang ekstrim dan banyak yang kendor. Nah, yang tengah-tengah ini, nah, itu yang mengikuti syariat Allah yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Ini jalan yang lurus. 2 intinya, ilmu dan amal. Kalau kita mengikuti jalan yang lurus, ilmu dan amal. Makanya tadi surat Al-Maidah 16, Allah ingin menjadikan kita dengan Al-Quran ini supaya kita meraih niat yang benar, kalbu yang bagus, cari ridha Allah. Kemudian lakukan kebaikan-kebaikan, subulas salam ini. Ya, kamu bantu keluargamu, kamu bantu orang lain, kamu bersedekah sana dan seterusnya, itu masuk kategori subulas salam. Makanya antum lihat, kita ketika membantu orang miskin, Iya. ya, apakah itu janda, apakah itu yatim, atau itu orang miskin yang lainnya, ketika kita beri uang atau ketika beli barang, apa yang kita rasakan? Bahagia sekali. Bagian. Ya, bahkan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9, itu Allah menceritakan tentang sikap kaum Ansor kepada saudara-saudara muhajirin yang miskin. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dia mendahulukan saudaranya meskipun dia sendiri butuh. Nah, kita butuh ini umat seperti ini. Dahulukan saudaramu daripada dirimu sendiri. Kan itu luar biasa. Padahal yang terjadi sekarang kan, utamakan dirimu sendiri, jangan lupa orang lain kan. Iya. Nah, kalau kita lebih maju lagi, perhatikan orang lain. Jangan mulai dari dirimu sendiri, mulai orang lain. Itu luar biasa itu. Nah, itu namanya ithar, mendahulukan orang lain sementara dia membutuhkan. Luar biasa itu. Nah, Ustadz, kalau misalkan ada tenaga kerja medis atau dokter yang meninggal, apakah dia dalam tanda kutip mati syahid gitu? Insya Allah, selama dia bergantung kepada Allah dan tetap melaksanakan syariat Allah semampunya, ya kan? Apabila dia mengalami itu, insya Allah mati syahid. Tapi kalau nggak sholat, ya kan? Nyuri sono, korupsi sono, ya tanggung jawab nanti menghadap Allah. Ya, secara dohir kita bisa mengatakan dia mati syahid karena dia meninggal kena musibah, kena wabah. Tapi juga perhatikan perilaku dia sebelum itu apa?
Nah, itu makanya kalau hubungan dengan Allah selama dia muslim, Allah bisa maafkan kecuali syirik. Benar. Ya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Selain dosa syirik Allah akan ampunkan. Tapi kalau syirik berarti dia telah mendoakan Allah. Berarti dia sudah keluar dari aturan Islam. Makanya jangan syirik. Mudah-mudahan kawan-kawan yang diuji oleh Allah berhadapan dengan pasien-pasien yang terjangkiti virus itu, maka jangan kecil hati. Ya, turuni kejahakan, perhatikan, sungguh-sungguh membantu mereka. Kalau seandainya kita sebagai para medis ini mengalami kena virus dan meninggal dunia, insya Allah itu mati syahid. Makanya jaga hubunganmu kepada Allah. Gitu. Ustadz, ini satu kata sih Ustadz. Ini kan kalau guru kan pahlawan tanpa tanda jasa. Kalau menurut Ustadz, tenaga kerja medis atau dokter pahlawan tanpa tanda apa nih? Sebenarnya baik dokter, perawat, ustadz, dai, orang biasa, kita nggak perlulah minta sama manusia. Nggak butuhlah penghargaan manusia. Benar. Yang kita lakukan ini ibadah kepada Allah. Tulus. Ini yang menjadikan syahid. Karena kita berada dalam ibadah kepada Allah untuk menolong manusia yang kena penyakit itu. Nah, makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ad-da'iyatu tabib. Dai, ustadz, ulama harus posisinya seperti dokter. Kalau dokter umum itu mengobati fisik, ustadz, dai, ulama memperbaiki rohaninya. Nah, ini harus ada kerjasama bersama. Secara fisik ditangani secara prosedural medik, ya kan, kesehatan, dan rohaninya dilaksanakan oleh para ulama, para dai, para ustadz. Jangan lockdown dakwah ini. Mereka butuh kalian. Ya, dan yang meninggal itu, terutama para pasien-pasien itu, ajari mereka supaya husnul khotimah dengan menyebut nama Allah, la ilaha illallah. Ya, menyebut nama Allah, meminta pertolongan sama Allah, supaya dekat sama Allah. Paling tidak saya sarankan di rumah sakit yang sedang menangani virus corona ini, nyalakan murotal. Benar. Hidupkan murotal. Sampai kita kemarin di video atau kiriman WhatsApp itu ada toko Yahudi yang menyetel Quran. Subhanallah itu. Orang Yahudi loh, bukan Muslim. Orang Yahudi di warungnya itu dia hidupkan suara murotal Al-Quran. Bukankah tidak lebih pantas di sekolah di rumah sakit itu? Karena mayoritas orang Islam. Ayo nyalakan itu murotal di rumah sakit. Jangan cuma nangis, jangan cuma mengeluh, jangan cuma protes. Kembalilah kepada Allah. Inilah saat yang tepat kita harus kembali kepada Allah. Benar. Dan suarakan itu Al-Quran dalam rumah sakit atau tempat-tempat untuk pengobatan itu. Jadi nggak cukup hanya bicara APD-nya. Perhatikan rohaninya mereka itu, supaya mereka pulang ke akhirat itu dengan rasa tenang, nyaman. Untuk itu para ulama, para ustadz, para dai butuh kehadirannya, ya, untuk mengingatkan mereka supaya selalu terhubung sama Allah, dan itu bisa dengan murotal lah. Kalau memang agak sulit kedatangan atau ketemu dengan orang, pakai murotal karena dia dengar juga. Itu sih Ustadz yang salah satu nggak kepikiran Ustadz ya, murotal, karena menurut saya itu bisa jadi menambah motivasi. Itu sih ya pasti. Terus ketenangan juga. Ketenangan juga ya betul. Betul. Dan itu obat paling mujarab untuk menumbuhkan daya imunitas seseorang kalau dia terhubung sama Allah. Dan ukurannya apa? Dia banyak baca Quran. Makanya Imam Sufyan bin Uyainah mengatakan, kalau kamu ingin tahu hubunganmu dengan Allah, jauh atau dekat, perhatikan hubunganmu dengan Al-Quran. Kalau kita selalu baca Al-Quran, punya kesempatan baca Quran, maknanya kita dekat sama Allah. Tapi kalau kita jauh, Al-Qurannya ditaruh di rak-rak aja, nggak pernah disentuh. Terus kalau sulitan baru minta sama Allah, berarti kan dia jauh sama Allah. Makanya ukurannya Al-Quran. Makanya ini kita suarakan kepada seluruhnya, jangan ada hari tanpa baca Quran. Apalagi sekarang sedang berada isolasi di rumah, banyak baca Quran. Rasul mengatakan, Iqra'ul Qur'an fi buyutikum fala taj'aluha qubura. Baca Quran di rumahmu, jangan jadikan rumahmu kuburan. Makanya kita dilarang baca Quran di kuburan. Ya, kita dianjurkan justru baca Quran di rumah. Nah, hidupnya nyalakanlah rumahmu dengan Al-Quran itu. Saya kira itu insya Allah sebagai satu pegangan membangun kesadaran, meningkatkan imunitas, sekaligus mendekatkan diri kepada Allah SWT. Oke, terima kasih banyak Ustadz untuk sharingnya kali ini. Semoga sehat walafiat, melancarkan segala urusannya dunia dan akhirat. Amin. Amin. Terima kasih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.